Welcome back Fox, gimana kabarnya teman-teman semua malam hari ini? Nggak kerasa ya, udah hari Jumat lagi. Semoga semua urusan teman-teman semua di sini dilancarkan. Dan malam hari ini kita mau belajar lagi mengenai setup yang kemarin sempat kita share di Telegram, Bitcoin USD di time frame 15 menit. Kalau di beberapa hari sebelumnya kita udah sempat bahas beberapa contoh setup short, malam hari ini kita mau belajar setup yang sebaliknya, yaitu setup long. Tapi masih dengan menggunakan prinsip atau model yang sama, yaitu model dengan menggunakan formasi MSG. Apa itu MSG? Seperti yang kita bahas sebelumnya, MSG adalah perpaduan antara MSS, atau kita sebutnya sebagai Market Shift Structure, digabung dengan FVG, atau Fair Value Gap. Biar gampang diingat, kita gabungin panggilannya jadi MSG, atau micin MSG, MSS plus FVG. Selain itu juga kita mau belajar konsep yang lain, yaitu konsep PO3, atau Power of Three, atau yang biasa juga dikenal dengan konsep AMD, yaitu akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Gak cuma itu aja, malam hari ini juga kita akan belajar konsep makro. Makro adalah konsep waktu, jam-jam di mana harga bergerak menuju titik-titik tertentu. Nggak cuma sampai di situ, malam hari ini juga kita mau belajar tentang DXY. DXY adalah indeks dolar yang sering dijadikan smart money sebagai titik referensi harga. Kemudian kita akan tutup pembelajaran malam hari ini dengan liquidity, biar teman-teman di sini makin paham lagi. So, di depan kita udah ada chart BTC USD, daily time frame. Dan seperti yang teman-teman lihat, daily time frame masih cukup bearish, tapi di sebelah kanan sini ada tanda-tanda kalau harga udah mau naik. Kemudian, seperti yang teman-teman tahu, satu hari sebelumnya, tanggal 10 Desember lalu, The Fed baru aja melakukan pemangkasan suku bunga. Pemangkasan suku bunga itu secara general biasanya akan melemahkan USD. Kemudian sekarang kita mau masuk ke chart DXY atau indeks dolar buat mastiin gimana sih DXY atau indeks dolar ini secara market structure. Langsung aja kita mau masuk cek indeks dolar. Nah, ini adalah penampakan chart DXY atau indeks dolar di daily time frame. Dan teman-teman lihat di sini ada satu candle hitam panjang. Ini adalah hari di mana The Fed melakukan pemangkasan suku bunga. Kemudian teman-teman lihat juga trennya sudah mulai menurun. Nah, dari sini, apa informasi yang bisa kita manfaatkan? Informasi yang bisa kita manfaatkan adalah, teman-teman take note, teman-teman mungkin ada beberapa yang belum tahu, setiap kali DXY mengalami penurunan, maka aset kelas lain akan mengalami kenaikan. Termasuk juga dengan Bitcoin. Nah, sekarang kita mau balik lagi ke chart Bitcoin. Oke, kita udah balik lagi di chart Bitcoin sekarang. Berdasarkan analisa kita barusan, kita udah dapat dua informasi penting. Yang pertama, DXY sedang mengalami penurunan. Yang kedua, chart Bitcoin sudah mulai mengalami kenaikan. Nah, dari sini cukup make sense untuk mempunyai daily bias bullish dengan pertimbangan. Dengan pertimbangan artinya nggak sepenuhnya bullish, karena dari market structure Bitcoin, dia masih dianggap bearish. Oke, sekarang daily bias Bitcoin adalah bullish dengan pertimbangan. Dan kita mau masuk ke time frame yang lebih kecil. Kita mau masuk ke time frame 15 menit. Oke, di depan kita udah ada time frame 15 menit, dan kemarin di Telegram saya sempat share analisa simple. Kemarin siang saya perhatiin setelah FOMC harga Bitcoin sideways di level yang saya tandain ini. Kemudian setelah itu saya bilang ada chance kalau Bitcoin akan bergerak dari range akumulasi ini. Dia akan turun dulu ke bawah, ke titik sensitif yang saya kasih lingkaran kemarin, atau ke titik hollow yang ada di bawahnya. Kemudian dia akan naik lagi ke atas. Kemudian jika kita geser ke kanan, harga Bitcoin bergerak sesuai analisa yang kita bilang, yaitu akumulasi, kemudian turun sedikit ke bawah, setelah itu dia naik ke atas melakukan ekspansi. Dan mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang nanya, hah, kok bisa kayak gitu? Tapi sebenarnya jawabannya cukup singkat. Ini bukan hal dukun-dukunan, tapi kalau teman-teman cukup lama di market, teman-teman akan sangat familiar dengan konsep PO3 atau Power of Three, atau sering kita sebut juga sebagai AMD. Apa itu AMD? AMD adalah singkatan dari akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Kalau teman-teman perhatiin, kemarin siang itu Bitcoin melakukan akumulasi di range yang saya tandain ini. Kemudian setelah maghrib, harga di bawah turun ke bawah. Kemudian pada tengah malam, harga di bawah naik ke atas. Ini adalah pattern yang sering kali muncul di market. Jadi kalau mau kita tandain, zona yang dimana kemarin siang market cuma sideways, itu sebenarnya market lagi melakukan fase akumulasi. Kita tandain di sini ya. Oke, A di sini artinya akumulasi. Kemudian setelah maghrib, harga dibawa ke bawah. Ini adalah zona manipulasi. Ini dia zona manipulasinya. Jadi ketika harga dari sisi A, kemudian dia bergerak turun ke bawah, banyak retail trader yang mikir, oke, daerah support udah jebol, sekarang waktunya kita nge-short. Kemudian mereka pada nge-short di sini. Setelah retail pada nge-short, smart money ngebawa harga ke atas. Nah, ketika harga naik ke atas, zona ini kita sebut sebagai zona distribusi. Oke, udah kita tandain ya daerah distribusinya. Jadi ketika para retail trader penganut breakout dan trendline pasang short di sini, kemudian gak lama harga dibawa naik ke atas, maka para trader-trader tersebut, quote-unquote, kejebak di sini underwater. Sampai di sini paham ya? Orang-orang Indonesia itu biasanya jago sama konsep AMD ini. Kenapa? Karena sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Ini ibaratnya smart money itu adalah pemerintah Indonesia. Yang ketika kalau nggak ada bencana alam terjadi gitu ya, mereka santai-santai aja, adem ayem, tidak melakukan pencegahan terhadap hutan-hutan yang digunduli. Kemudian ketika bencana terjadi, rakyat dimanipulasi pakai pencitraan panggul beras. Kemudian setelah semua selesai, rakyat ditinggalin gitu aja. Intinya kayak smart money, yang jago banget ngegocek retail.
Begitu kurang lebih konsep TO3 atau AMD ini. Dan ketika teman-teman sekarang melihat market dengan cara pandang seperti ini, pelan-pelan pasti teman-teman akan punya cara pandang yang berbeda ketika melihat sebuah market. Oke, sekarang kan kita lagi ada di time frame 15 menit. Seperti biasa, kalau mau raba-raba entry, kita biasanya masuk ke time frame yang lebih kecil buat dapet titik entry yang lebih presisi, yang sebisa mungkin menghasilkan drawdown yang sangat minimum. Oke, sebelum masuk ke time frame kecil, saya mau tandain dulu daerah yang ini. Ini adalah daerah all low yang di sweep ya, biar lebih enak dilihat nanti di time frame yang lebih kecil. Dan langsung aja kita pindah ke time frame 3 menit sekarang. Sekarang kita udah masuk di time frame 3 menit, dan seperti yang teman-teman lihat di sini, daerah all low yang tadi kita tandain di time frame sebelumnya terlihat cukup jelas ya. Dan seperti biasa, tadi kan di awal kita sebut kalau daily bias kita itu bullish. Dan ketika daily bias kita bullish, kemudian ada daerah all low yang di sweep, maka daerah all low ini akan menjadi titik yang sensitif, dan ini adalah titik yang bagus buat kita untuk melakukan raba-raba entry. Teman-teman perhatiin, ketika all low yang ada di sini di sweep oleh candle yang ini, harga langsung dengan cepat naik ke atas, memunculkan displacement candle di sini, candle hijau yang panjang-panjang ini. Kemudian pada saat yang bersamaan, tercipta juga market shift structure. Kemudian selain itu, tercipta juga EVG di sini. Dan biasanya yang kita lakuin setelah ada liquidity sweep di all low ini, kemudian harga naik ke atas membentuk MSS dan EVG, atau kita sebutnya sebagai formasi MSG, kita biasanya akan entry di sekitar daerah EVG, kemudian kita akan taruh titik SL kita di bawah swing low yang ini, kemudian teman-teman perhatiin setelah harga melakukan liquidity sweep dan naik ke atas membentuk MSS, dia langsung pelan-pelan turun ke bawah ke daerah EVG, kemudian setelah itu rally naik ke atas. Dan seperti yang kita pelajari sebelumnya, di daerah diagonal ini, teman-teman perhatiin banyak sekali swing high di sini. Swing high di sini, swing high di sini, swing high di sini. Dan teman-teman tahu apa yang ada di swing high ini? Yes, betul. Jawabannya adalah liquidity. Dan teman-teman perhatiin di sini, setelah harga turun ke daerah EVG, dia langsung naik ke atas ini, buat ngebersihin liquidity yang ada di daerah diagonal ini. Oke, kelihatan dengan jelas ya. Kemudian setelah itu baru turun ke bawah melakukan retracement. Oke, dari sini jelas ya, konsep MSG yang sering kita pakai setiap hari, hampir setiap hari muncul di market. Jadi teman-teman gak usah FOMO ketinggalan posisi, atau missing trade, atau anything. Atau setiap hari setup yang muncul di market. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita mau masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai makro. Apa itu makro? Makro adalah waktu khusus di market ketika harga bergerak ke satu level tertentu. Level apa tuh bang? Biasanya ada dua, antara dia naik atau turun ke level imbalance, atau dia naik atau turun ke level liquidity. Dan waktu makro ini ada di setiap jam, yaitu 10 menit sebelum dan 10 menit sesudah. Jadi buat contoh hari ini, waktunya itu kan terjadi sekitar jam 11 siang waktu New York. Jadi waktu makronya itu adalah 10.50 sampai 11:10. 20 menit jendela waktu itu kita sebut sebagai makro. Dan sebelum saya jelasin lebih jauh, saya mau ingetin teman-teman semua buat pastiin kalau trading view teman-teman udah di set menggunakan waktu New York local time, yaitu kalau sekarang UTC-5. Jadi nggak peduli teman-teman ada di mana, di Jakarta, di Bali, di Batam, dimanapun. Kalau teman-teman udah set waktunya di New York local time, kita akan punya satu referensi waktu yang sama. Jadi ini sangat penting. Oke, sekarang biar lebih gampang dimengerti, kita mau tandain waktu makro di jam 11 ini. Oke teman-teman, saya udah tandain jendela waktunya ya, antara jam 10.50 pagi New York local time, sampai jam 11:10 pagi. Atau kita sebutnya sebagai ET, Eastern Time. Ini adalah New York local time. Dan teman-teman perhatiin, tadi kan sebelumnya harga turun ke bawah, nge-sweep level all low ini. Kemudian dia naik ke atas, membentuk market shift structure. Nah, di sini kan masih ada gap nih. Nah, biasanya pas harga udah naik sini, teman-teman banyak yang nanya nih, Cap, boleh masuk sekarang nggak? Atau masuk sekarang telat nggak, Bang? Nah, teman-teman perhatiin ya. Ini kan tadi udah kita tandain jendela waktu makronya. Tadi ada yang masih ingat saya bilang apa? Apa yang terjadi di jam-jam makro ini? Oke, jawabannya harga akan pergi ke titik imbalance atau ke titik yang mengandung liquidity. Dan teman-teman perhatiin di sini, ketika harga tadi di sini, di bawah sini ada apa? Ini ada imbalance kan? Ini juga ada imbalance. Dan teman-teman perhatiin ya, pas di jam 10.50, candle yang hijau ini, dia ada di titik imbalance ini. Hah, kok bisa? Yeah, this is micro. Algorithmic price delivery. Jangan surprise. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, ketika teman-teman mengetahui kalau market itu bergerak seperti ini, setelah menonton video ini, saya yakin cara pandang teman-teman ketika melihat chart itu akan berubah 100%. Dan biar teman-teman makin familiar sama konsep ini, teman-teman juga bisa tandain waktu makro ini pakai garis-garis vertikal, seperti ini misalnya. Dan perhatiin apa yang terjadi. Teman-teman akan surprise. Sekian sharing buat malam hari ini. Till I talk to you next time. Be safe.